Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, selamat sore, dan selamat pagi buat para penonton video ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Didi Permadi, mahasiswa Teknik Industri angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Arduino IDE 232 dengan microcontroller ESP32. Oke, di sini saya telah menginstal aplikasi Arduino Uno. Nah, dimana untuk installnya itu bisa cari di Google, dan juga di sini sebelumnya saya telah berhasil juga menginstal port yang ada pada ESP32. Untuk lebih enaknya lagi, saya akan memberikan contoh untuk menghubungkan port USB Arduino ke laptop kalian masing-masing. Oke, di sini saya telah menginstal dua file. Yang pertama adalah CP210X dan juga CH34X. Oke. Nah, di sini saya install di website ini. Nah, di mana saya menginstal dua software yang berbeda. Yang pertama CP210X yang Universal Windows Driver dan yang Windows Driver. Nah, kemudian kita perlu memeriksa control panel dulu untuk melihat apakah USB yang terhubung ke ESP32 tersebut itu telah terkoneksi di laptop kalian masing-masing. Ada di device dan printer, kemudian ada di bagian sini. Klik view more device and printer setting. Nah, di sini kita lihat bahwa ada software yang telah saya install tadi itu telah terbaca di laptop saya. Nah, tadi kan bisa dilihat pada layar itu terhadap hitam-hitam di sini dan kemudian tidak ada. Nah, itu artinya bahwa device tersebut telah terhubung ke port USB laptop kita masing-masing. Nah, untuk memastikannya lebih lanjut, kita cari device manager. Kemudian kita lihat di bagian port. Nah, untuk teman-teman yang belum ada portnya, itu mungkin bisa install terlebih dahulu portnya. Nah, di sini saya telah berhasil menginstal Silicon Labs ini ke dalam laptop saya, dan di sini terdapat kalimat COM7. Nah, COM7 ini nanti port yang akan terdeteksi di Arduino Uno yang saya gunakan. Oke, kemudian di update driver. Nah, tadi saya telah menaruh file yang saya download tadi dan saya ekstrak di file tersebut. Nah, kemudian kita update saja, kita next dan kita close. Oke, ini bisa kita tutup dan ini juga bisa kita tutup. Selanjutnya adalah juga bisa kita tutup ya. Saya telah menyambungkan port USB ESP32 ke dalam laptop saya dan juga Arduino Uno. Nah, kemudian di sini saya kemudian selanjutnya adalah pilih menu tools, dan di sini saya telah tersambung ke dalam port COM7 ataupun port yang tadi telah saya software yang telah saya install. Nah, setelah checklist seperti ini, kemudian tools tersebut kita buka tools kembali dan kita pilih board. Nah, di sini karena berhubungan saya menggunakan ESP32, nah maka saya menggunakan ESP32, memilih board ESP32 yang dev module. Oke. Kemudian ketika terhubung, nah di sini akan terlihat keterangan ESP32 dev module terhubung dengan logo seperti kabel USB, dan di bagian bawah juga itu telah terhubung dengan ditandanya kalimat on COM7, yang artinya ESP32 ini telah aktif di COM7, port 7 yang sebelumnya telah saya install. Nah, di sini pada menu awal terdapat
terdapat void setup dan void loop. Nah, void setup sendiri ini merupakan fungsi yang dinyalakan ketika kita menghidupkan ulang ataupun telah menutup kembali aplikasi Arduino Uno. Nah, di sini kode void setup ini dapat dijalankan satu kali dan biasanya diberikan perintah. Nah, untuk void loop itu sendiri merupakan kode yang berulang, yang dimana nanti kita akan memberikan perintah ke dalam Arduino dan Arduino akan melaksanakan perintah tersebut. Oke, langsung saja untuk codingannya. Kebetulan saya telah membuat codingannya. Nah, di sini saya memberikan inisiasi bahwa int. Saya ubah dulu ya. Di sini karena saya telah membuat codingannya, mungkin saya terlebih dahulu untuk menjelaskan komponen-komponen apa saja yang saya gunakan pada pengimplementasian kali ini. Oke, berikut saya jelaskan komponen-komponen apa saja yang saya buat pada video berikut ini. Oke, di sini bisa saja saya perlihatkan gambaran. Ini adalah komponen whiteboard. Ini SP32. Ini saya menggunakan kabel USB yang terhubung ke laptop. Ini ada 3 resistor, 1, 2, 3 dengan 210 ohm, 2 kabel jumper di sini, dan ada 3 LED bulb yang berwarna merah. Nah, untuk angka-angka yang saya colokkan di sini, nah ini saya akan sesuaikan nantinya dengan settingan atau perintah yang ada di Arduino Uno. Nah, karena ini dapat mempengaruhi keberhasilan ketiga lampu tersebut ini akan hidup atau tidak. Dan perlu diingat bahwa untuk lampu ini itu terdapat kabel positif dan negatif yang harus kita lihat terlebih dahulu. Karena ketika kita salah memasukkan kutub positif dan negatif, maka ketiga lampu tersebut ini tidak akan hidup dengan maksimal. Gitu. Nah, oke. Mungkin kita bisa lanjut untuk video penjelasan selanjutnya. Oke. Selanjutnya, setelah saya jelaskan komponen-komponen tadi, maka selanjutnya saya akan memberikan perintah, di mana yang telah dijelaskan sebelumnya saya menggunakan lampu LED bulb berwarna merah. Dan kebetulan saya mendapatkan warna merah. Nah, di sini saya mengganti dengan kalimat LED A, yang artinya ini LED yang A dan ini LED B dan ini LED C. Nah, angka 23, 18, dan 19 ini merupakan colokan jumper yang sebelumnya setelah saya colok ke whiteboard. Nah, karena itu untuk penentuan lokasi jumper yang kita colok ke dalam whiteboard itu sangat menentukan keberhasilan dalam hidup atau enggaknya lampu, karena di lampu LED bulb tersebut ada kutub positif dan negatif yang harus pas, karena kalau tidak itu maka lampu tidak akan menyala dengan maksimal. Oke, selanjutnya di sini saya memberikan void setup dan di sini saya membuat pin mode di mana ini akan memberikan perintah hanya satu kali, dan di sini saya ubah ulang LED A, LED B dan LED C. Nah, itu sebagai output. Dan untuk void loop yang dimana saya akan memberikan perintah secara berulang. Nah, saya di sini membuat digital write, yaitu kita ulang lagi ya LED A dengan keterangan high itu, yang artinya itu lampu tersebut akan hidup dengan delay waktu. Saya akan membuat 500, masing-masing 500. Atau ini 400, 500 saja. Nah, di sini jangan lupa untuk diubah kembali LED A, LED B, dan ini ini C, dan ini LED B. Nah, jadi jangan lupa itu perlu diganti ulang, karena ketika kita tidak mengganti ulang, maka itu akan berpengaruh ke error yang nantinya itu tidak terbaca dan sehingga lampu tidak akan hidup. LED A, ini LED B, dan ini LED C. Nah, low itu artinya lampu tersebut akan mati dan selesai. Oke, di sini mungkin saya akan langsung saja memverifikasi. Oke, mungkin saya di sini akan memberikan contoh ketika gagal.
Nah, gagal tuh biasanya ketika kode yang kita buat di inisiasi tadi itu berbeda dengan yang lain-lainnya. Sehingga itu membuat error ketika diverifikasi. Nah, di sini dan callback yang artinya berhasil ya. Nah, oke, saya coba untuk ini saya buat sengaja huruf T untuk deteksi apakah ini akan berhasil atau gagal. Oh iya, lupa saya full screen. Nah, ketika saya mengubah dari A ke T, maka terjadinya error. Nah, maka dari itu untuk ketiga perintah yang diberikan dari awal itu harus sama di bagian void setup dan void loop. Oke, saya verifikasi kembali ya. Saya ulang lagi karena dia LED A. Oke, berhasil ya. Nah, di sini saya akan membuat waktu masing-masing lampu, ketika lampu itu akan hidup dan mati selama waktu 600 detik. Oke, langsung aja kita upload karena berhasil. Dan karena saya tadi baru saja mencolok ESP32, ketika connecting jangan lupa di boot ESP-nya itu ada di tombol sebelah kanan di ESP32. Nah, nanti ada kok keterangan bootnya. Nah, setelah tadi connecting dan langsung saja kita boot. Nah, biasanya tuh di sini juga terjadi kegagalan. Nah, ini kemungkinan saya berhasil. Nah, kegagalan itu disebabkan oleh adanya ketidaktepatan pada saat kita melakukan loop. Oke, makanya itu dia terjadinya kegagalan. Nah, di sini saya telah berhasil menyeting masing-masing lampu 600. Nah, untuk videonya akan saya tampilkan berikut ini. Oke, selanjutnya di sini saya akan memberikan codingan lagi yang berbeda untuk melihat perbedaan yang terjadi pada lampu tersebut. Oke, di sini saya akan mengubah menjadi 200, 400 dan 600. Oke, langsung upload dan jangan lupa nanti di boot Arduino Uno-nya. Oke, dan completing, jangan lupa di boot. Nah, berhasil ya. Nah, kalau berhasil nanti lampu akan otomatis mati. Nah, oke. Untuk hasilnya berikut saya lampirkan video pada ESP32-nya. Oke, mungkin bisa dilihat video sebelumnya. Alhamdulillah saya berhasil melakukan delay waktu yang berbeda ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan penjelasan saya yang kurang. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.